siap. Belum Tat. Sudah. Belum. Udah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Ustazah Kecil kali. Ulang Om, jangan megangnya. Iya, soalnya kemaju-maju terus. Iya, lihat pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Oke, yo. 1, 2, 3. Tidak ada pengaruh sama alasan. Jadi ibadah jangan ada alasan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Ustazah Kecil. Kali ini Jihan mau menceritakan tentang harta karun yang tenggelam. Ada yang request untuk menceritakan harta karun tenggelam. Oke, jadi sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kita mulai. Di sebuah negeri yang makmur, di tempatnya di Mesir, yang pada saat itu yang memimpin adalah Firaun. Nah, jadi di sebuah rumah yang kecil hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin, yaitu saudara sepupunya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Korun ini dulunya sangatlah miskin. Dia juga tinggalnya di rumah yang sempit dan juga kecil. Keluarganya banyak, anak-anaknya juga banyak. Udah yang besar, satu yang kecil, satu yang masih kecil, satu yang masih bayi. Jadi akhirnya karena semua keluarganya kelaparan termasuk anak-anaknya, akhirnya istrinya memutuskan untuk mengasih sebuah saran kepada suaminya itu, yaitu Korun, untuk meminta permohonan kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Nabi Musa pun datang ke rumah Korun tersebut. Dan akhirnya Korun bermohon kepada Musa untuk mendoakannya agar dia hidup makmur bersama keluarganya. Dan akhirnya Nabi Musa pun mengiyakan dan dia berkata kepada Korun untuk berjanji di saat dia sudah makmur menyumbangkan sebagian hartanya untuk zakat, untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Korun pun akhirnya berjanji kepada Nabi Musa tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam menuju bukit untuk minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, Nabi Musa berkata kepada Harun untuk barang siapa yang bisa dikabulkan doanya itu adalah mujizatnya. Nah, jadi yang pertama panjatkan doa itu adalah Nabi Harun alaihissalam, tapi belum dapat tanda-tanda apapun. Dan akhirnya Nabi Musa pun akhirnya berdoa kepada Allah untuk mensejahterakan keluarganya si Korun tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa tersebut mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam bahwa Korun bakalan menjadi orang kaya dan dermawan di Mesir. Dan akhirnya si Korun pun hidup menjadi jutawan. Dia jutawan, waktu juga kaya raya. Tapi dia lupa akan janjinya sama Nabi Musa dan juga Tuhannya, yaitu Allah. Dan akhirnya si Korun pun akhirnya menjadi sombong dan juga jadi pamer dan juga mengingkari janjinya, dan dia pun akhirnya menjadi orang yang sangat-sangat celaka. Dan akhirnya di suatu hari ada Nabi Musa pun berkunjung ke rumahnya si Korun, dan Nabi Musa berlutut menyumbangkan sebagian harta si Korun untuk fakir-fakir miskin di luar sana. Tapi Korun pun akhirnya menentang Nabi Musa untuk jangan mengurusi hidup orang. Dan akhirnya Nabi Musa hanya menangis
terseduh-seduh melihat saudaranya yang di saat yang dulunya miskin menjadi orang yang baik, rajin ibadah, dan juga soleh, nggak pernah lupa akan zikir, ibadah, pokoknya nggak pernah lupa. Tapi pas udah kaya dia melupakan ibadah, melupakan dan juga mengingkari janjinya. Dan akhirnya Nabi Musa pun pergi dan Korun pun hanya duduk santai. Dan tiba-tiba ada guncangan bumi yang sangat dahsyat di lantai rumahnya. Dan akhirnya Korun berkata bahwa ini adalah cuman gempa susulan. Dan akhirnya karena melihat makin lama makin dahsyat, akhirnya dia pun memerintahkan para pengawal, para prajurit untuk mengambil hartanya untuk keluar. Tapi naas sekali, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya Korun pun bersama hartanya, bersama istananya, bersama keluarganya pun akhirnya tenggelam dan masuk ke perut bumi. Inilah ajaran yang sudah kita ambil. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Jangan di saat kita sudah kaya, jangan melupakan janji-janji kita, dan juga jangan lupa nggak boleh sombong. Dan juga walaupun kita mau kaya, mau miskin, mau apa, kita harus tetap beribadah. Ibadah itu tidak ada pengaruhnya bersama alasan. Tidak ada pengaruh sama alasan. Jadi ibadah jangan ada alasan. Tidak ada pengaruhnya sama alasan kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Cuman segitu aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf ya teman-teman, Jihan kurang semangat karena Jihan lagi sakit, rada-rada sakit. Jadi doain Jihan cepat sembuh ya. Dan kalau ada salah kata atau salah pemahaman, Jihan minta maaf. Jihan kepada kalian minta maaf. Pada Allah Jihan minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time. Nah.